Shalom, C2CC Family. Kita hari ini bersukacita bersama meninggikan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan karyamu, karyamu mempesonaku. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Dia buang semua gelisah, kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji nama siapa? Nama Yesus. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Benar Tuhan, kami percaya Rohmu hadir di sini. Rohmu memberikan sukacita untuk setiap kami. Yes Lord, karyamu mempesonaku. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Dia buang semua gelisah, amin. Dia beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mari bersorak bagi Tuhan lebih lagi, memuji namamu. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini. Mari menari buat Tuhan, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagi Tuhan. Oh, roh sukacita hadir tengah-tengah kita. Mari menari dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Yuk semua kita gerakkan kaki kita buat Tuhan sama-sama yuk. Yuk. Kanan kiri buat Tuhan kita. Amin. Yang masih semangat memuji Tuhan katakan haleluya. Yes Lord, kau baik Tuhan, karyamu ajaib dalam hidup kami. Amin. Yuk semua angkat kedua tangannya, katakan la la la. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari semua angkat tangan buat Tuhan. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la.
Sungguh hati kami bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati kami umat-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau bersorak lebih lagi, meninggikan nama-Mu lebih lagi. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat setiap kami, menyembuhkan kami yang sakit, merawat kami yang terluka, dan menjawab doa-doa dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah Tuhan, nikmatilah puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin Bapak Ibu. Amin. Mari berikan senyum kanan kirimu, katakan yuk lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari kita senada dengan surga, haleluya. Yuk semua tepuk tangan. Tuhan Kau hadir, kuasa-Mu mengalir tengah-tengah kami Tuhan. Kami perlu Roh-Mu, Roh-Mu yang menyembuhkan, Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu yang membangkitkan Tuhan. Kami terima kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Biarlah surga bumi bersatu untuk menyembah-Mu Tuhan. Semesta bersuka meninggikan nama Yesus. Katakan amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, lawat setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama angkat tangan kita. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa bersatu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Musik memuji Tuhan. Mari jemaatnya lebih semangat lagi, tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Yesus yang dahsyat, Dia Yesus yang menang, Dia Yesus yang mengalahkan maut untuk kita. Haleluya. Kami mau bersorak lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Sama-sama lompat buat Tuhan. 1, 2, 3, go. Di hadapan tahta-Mu
kita pagi ini, amin. Mau menari buat Tuhan, amin. Yang mau katakan haleluya. Di hadapan tahtamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, amin. Kami datang Tuhan, bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Sekali lagi, di hadapan tahtamu, di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Tuhan, ini kami umat-Mu datang dengan membawa korban syukur kami, dengan membawa pujian penyembahan kami. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Dan ini Tuhan, ungkapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Yesus. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku Tuhan. Kaulah penenun hidupku. Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku ada hari ini karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Semua yang terbaik Engkau berikan. Maka ini kami, pujian terbaik kami persembahkan Tuhan. Bagiku Kaulah penenun hidupku. Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih
pujian-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku bersyukur, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Mari bersyukur sambil mengangkat tanganmu. Menyembah-Mu. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Hidupku persembahkan, hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, ku berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kirala ya rama shekirala ya rata karala bo shekirala ya rama. Korabola ya rama shenderela ya rata karala bo shekirala ya rama. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kirala ya rama shekirala rata karala bo. Shekirala ya rama la ya rama shenderela ya rama. Korala ya rama shekirala ya rama shenderela ya rama. Ini hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Hidupku persembahkan, hidupku persembahkan, hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Menyembah-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami pagi ini Tuhan. Jamah setiap kami, jangan ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan. Betapa kami rindu untuk punya hubungan yang intim dengan-Mu. Yes Lord, yes Lord. Hadirat-Mu memenuhi
ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaatnya katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, Kau hadir, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, dan sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan, Kau dekat, Tuhan, Kau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan senang hatinya. Kami mau berseru Tuhan, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi dengan kekudusan-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, Kau hadir, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat kami mencari-Mu, Engkau ada Tuhan. Oh, haleluya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan senang hatinya. Kami mau berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaatnya saja katakan, hadirat-Mu memenuhi, penuhi setiap kami Roh Kudus. Lawat setiap kami dengan kuasa-Mu. Oh, dan ku tersungkur menyembah
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan mengangkat kedua tangan katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, bawa kami senantiasa berada di dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan dan hidup sebagai seorang penyembah, di mana kami merasakan hadirat-Mu terlebih lagi Tuhan. Kami bisa memberi respon yang benar dan tepat. Karena di dalam hadirat-Mu ada kuasa-Mu, ada kehadiran-Mu. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Pulang dari tempat ini kami pasti akan membawa sesuatu dari firman Tuhan yang akan kami dengar. Ajar dan didik kami dengan kebenaran firman Tuhan itu. Materaikan dalam loh hati kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Saudara-saudara, siapa yang pernah berpuasa? Angkat tangan. Ya, hampir semua kita pernah berpuasa. Hari ini Abuna akan mengajar mengenai bagaimana puasa itu seharusnya. Supaya puasa kita itu boleh mengalami breakthrough. Karena banyak orang berpuasa cuma menghabiskan waktu. Banyak orang berpuasa cuma untuk membuat dia menjadi kelihatan langsing. Tapi puasa sesungguhnya itu membawa terobosan dalam hidup orang yang melakukannya. Selama pengertian yang dibangun melalui tindakan rohani itu benar. Nah, di antara banyak model, template tentang puasa yang paling pas menurut kita dan situasi kita menurut saya adalah puasa Hana. Saudara-saudara, buka Alkitab saudara dalam 1 Samuel, kita akan membaca panjang sekali ayat supaya kita mendapat mendapat konteks dari ayat ini. Kita akan baca mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca bergantian. Kita belajar nanti dari cara Hana melaksanakan puasa. Kita bangun pengertian yang sama di dalam tindakan kita berpuasa sebagai disiplin rohani bagi kita saat kita sedang bergumul sehingga hasilnya ada. Banyak orang berpuasa, saudara. Kamu ngapain? Puasa. Kapan hari itu saya diundang di sebuah gereja, kami sudah berpuasa 1 bulan. Terus buat apa? Hasilnya apa? Diam. Nah, kita perlu belajar terhadap tindakan ini supaya jangan sampai puasa itu justru menjadi produk dari kedagingan kita. Mari kita baca dulu ayatnya ya. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Saudara, ayat 5. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, di situ ada frasa tidak mau makan. Itulah yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis?
Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Coba lihat cara suami ini. Ini namanya suami yang alay, saudara. Dia pikir cinta saja cukup. Hari ini cinta enggak cukup. Ya, kalau kita semua sepakat bahwa cinta cukup, mari kita semua ingat, nggak cukup, ya. Hidup harus realistis. Pasanganmu bisa kasih kamu makan enggak? Ini tidak cukup hanya hiburan. Bisa beli nasi enggak? Bisa beli rumah enggak? Itu penting, saudara-saudara. Ya. Nah, si Elkana ini mencoba membelokkan dengan menghibur. Oh, aku kan cinta kamu. Saya agak alergi tentang kata cinta hari-hari ini. Saudara, baca ayat 9, saudara. Dan dengan hati pedih berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini janji loh, ini janji namanya nazar. Jadi jangan sembarangan ucapkan nazar ya saudara-saudara. Karena nazar itu mengikat seumur hidup sampai Anda melunasinya. Kita akan dikejar, jadi nggak boleh sembarangan. Jangan hanya gara-gara cinta bernazar. Repot nanti ya, kuburan menanti. Dia kejar sampai liang kubur. Jadi hati-hati sekali saudara-saudara. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Ayat 13. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati. Nah coba lihat situ ya. Cemas dan sakit hati. Aku berbicara demikian lama. 17. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. 19. Tuhan, kita sama-sama baca ayat 20-23. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ada yang bernama Samuel di sini? Jaga dirimu baik-baik. Kamu adalah produk permintaan Tuhan orang tuamu. Amin. Saudara-saudara, kita semua akhirnya tahu kisah Hana ini. Dia adalah istri dari seorang yang bernama Elkana, saudara-saudara. Masalahnya dia tidak punya anak. Sehingga Elkana menikah lagi. Nggak ada orang yang mau dimadu tentunya. Dan kita semua sepakat bahwa perkawinan yang benar itu adalah monogami. Tetapi dalam kasus ini kita melihat bahwa ada banyak persoalan. Kita tidak bisa membagi cinta itu, saudara. Ya, kalau Anda cinta Tuhan, jangan bagi dengan pekerjaanmu. Kalau Anda cinta Tuhan, jangan bagi dengan egomu. Jangan bahkan bagi dengan waktu pribadimu. Sebab Tuhan itu tuntutannya mutlak. Kasihilah aku dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Kelihatan kok siapa yang masih membagi cintanya, saudara-saudara. Nah, ini yang terjadi dalam keluarga Elkana. Sehingga muncul persoalan. Apa yang diderita oleh Hana ini adalah sebuah beban dan persoalan. Dia tidak punya jalan keluar lagi. Maka akhirnya apa yang dilakukan oleh Hana, dia berpuasa.
Keluarga ini rupanya keluarga yang taat memuji dan menyembah Tuhan, keluarga yang taat beribadah. Jadi mereka rutin datang ke bait Allah di Silo dan mereka membawa persembahan korban di sana. Ini perjalanan ziarah, saudara-saudara. Nah, ketika tiba hari di mana mereka berziarah, saudara-saudara, ada sedikit masalah soal pembagian jatah. Penina mendapat lebih banyak daripada Hana dan suaminya berusaha menghibur dengan cinta kepada istrinya. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah dengan satu problem yang ada di dalam jiwa dan hati dan pikiran Hana. Maka akhirnya apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Saya ingin membaca kembali di dalam ayat 7. Penina menyakiti hati Hana sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Katakan tidak mau makan. Ini adalah kuncinya, saudara-saudara. Katakan sekali lagi, tidak mau makan. Apa artinya tidak mau makan? Hana tidak sedang mogok makan. Beda ya. Tidak mau makan dengan mogok makan beda. Banyak saya pernah mendengar ada hamba Tuhan menafsirkan Hana mogok makan. Nah, salah itu saudara. Tidak mau makan ini bicara tentang pilihan. Hana sedang mengambil satu komitmen untuk berpuasa di hadapan Tuhan. Makanya dia tidak mau makan. Karena dia punya persoalan. Nanti di bagian yang kedua, Abuna akan menjelaskan persoalan itu. Tapi di bagian yang pertama ini, Abuna ingin membuka satu wawasan baru bagi kita. Bahwa ketika Anda tidak mau makan dengan alasan puasa, karena Anda sedang bergumul atas sesuatu, maka pengertian ini harus mulai kita bangun. Supaya puasa kita berhasil. Bahwa puasa bukanlah cara rohani untuk mendesak Tuhan menjawab kebutuhan kita seperti yang kita mau. Paham saudara? Puasa bukan satu tindakan rohani untuk memaksa Tuhan bertindak seperti yang kita mau. Ini harus kita ubah dalam mindset kita. Kalau kita punya keinginan A dan ada yang menentang, lalu kita puasa, itu namanya Anda sedang mendesak Tuhan supaya mengubah situasi itu. Dan kalau nanti Tuhan tidak jawab tepat seperti yang Anda inginkan, Anda menjadi kecewa. Bukan hanya itu. Kalau puasa yang kita lakukan karena bertumpu dari sebuah pergumulan, saudara. Puasa itu bukan cara kita secara yang memberi dan mendapatkan legitimasi rohani. Memaksa Tuhan, Tuhan aku mau begini. Aku puasa sedang membayar harganya di hadapanmu. Lakukan tepat seperti yang aku minta. Bukan. Makanya puasa kita habis energi, lapar ya. Lapar, lama-lama sakit mah. Itu gas lambung naik, hasilnya kagak ada. Karena pengertiannya udah salah. Katakan puasa bukanlah cara untuk memaksa Tuhan. Makanya kan ada lagu itu, suka-suka Tuhan. Terus buat apa kita berpuasa? Buat apa? Ya, itu yang disebut dengan pengosongan diri. Tadi malam saya dan pengerja ada short Bible course di ruang sekretariat. Kami bicara bahwa manusia ini memiliki kecenderungan daging yang sangat kuat. Kalau iblis di seluruh dunia, roh jahat, jadi nggak ada setan lagi bergentayangan di dunia ini, saudara-saudara. Manusia masih bisa berdosa nggak? Masih. Kenapa? Selama manusia nginjak bumi, dia memiliki daging, tulang, darah, ya. Sifat flesh itu, daging itu saudara, membawa dosa. Itu adalah warisan dari Adam. Jangan salah-salahkan Adam. Tapi itu adalah warisan. Manusia cenderung mengeksploitasi kepentingan dan keinginan dagingnya. Saudara-saudara. Dan itu yang mendrive manusia untuk berdosa. Itu sebabnya dari konteks pergumulan Hana ini kita belajar bahwa puasa yang benar adalah mengosongkan diri. Terutama hal-hal yang berasal dari daging itu. Abuna pernah menerima konseling, bukan dari jemaat kita, bukan. Jemaat Abuna itu baik-baik saja. Ya karena memang saya agak keras mendidik jemaat, saudara-saudara. Tapi jemaat gereja lain, saudara, dia
dia nafsu seksnya tinggi sekali. Pagi mikir seks, siang mikir seks, malam mikir seks. Nah, dia konseling, didampingi oleh gembalanya. Saya berkata, apa yang salah dengan kamu? Seks ada dalam diri setiap manusia. Yang salah adalah engkau memberikan dia tempat yang lebih besar di antara seluruh prioritasmu. Sehingga pada akhirnya dia mengendalikan pikiranmu, mengendalikan hatimu, mengendalikan perilakumu. Ini contoh tentang kedagingan. Ini contoh. Ada orang-orang yang kedagingannya kuat, tangannya itu gatal, nek ora utang. Gatal. Giliran bayar masalah. Hati-hati loh kalau pinjaman online itu. Abuna pernah terseret hanya karena nama saya ada di dalam phone booknya orang yang ngutang. Jadi dia copy semua itu. Lalu dia mulai meneror orang-orang yang ada dalam phone book itu termasuk saya. Saya berkata begini kepada debt collector. Waktu dia utang kau izin saya enggak? Enggak. Kenapa waktu dia enggak bayar utang kamu cari saya? Nama bapak ada di dalam phone booknya. Nggak ada urusan saya. Datang ke sini ketemu saya bilang. Ya coba bapak desak dia, apa urusan saya? Saya juga tidak kenal dia terlalu baik kok, saya berkata. Gatal nih orang utang. Ada orang hari-hari ini gatal nih orang belanja. Begitu buka platform belanja online, tangannya gatal. Oh diskon. Wah lumayan ini. Free ongkir. Wah mulai. Setiap keinginan itu kalau kita buahi, itu yang berbahaya di hadapan Tuhan. Makanya keinginan itu jangan pernah bawa di hadapan Tuhan dan dilegitimasi dengan tindakan rohani puasa untuk memaksa Tuhan bertindak tepat seperti apa yang kita mau. Puasa bukan itu. Puasa adalah mengosongkan diri. Hana ngamuk itu saudara. Hatinya lagi galau tingkat dewa. Tapi dia datang kepada Tuhan. Supaya dagingnya, flesh, pikiran, hatinya bisa ditaklukkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang berkehendak. Makanya orang kalau puasa, yang benar itu Tuhan mau apa? Ini mauku. Oke, tapi mau apa? Aku mau takluk pada kemauan dan kehendak Tuhan. Bukan pada kemauan dan kehendak diriku. Makanya nanti banyak orang akhirnya habis saja energinya untuk berpuasa. Nggak ada gunanya. Apalagi kalau puasa untuk cinta. Mohon maaf, saya tidak percaya. Orang kalau lagi jatuh cinta itu matanya ketutup saudara. Yang ada dalam pikirannya cinta. Pokoknya cinta itu indah. Nggak ngerti soal masa depan. Ya, nggak ngerti soal situasi variabel yang lain. Dan selalu bawa nama Tuhan. Abuna udah kenyang dengan konseling itu. Kita sepakat ya, dalam Tuhan pasti Tuhan akan singkirkan gunung-gunung. Tuhan akan menyemai cinta kita sampai kita tiba di mahligai pernikahan. Kamu berdoa, aku ikut berdoa kepadamu. Demi memperjuangkan cinta kita di hadapan Tuhan. Mohon maaf saudara, ya. Abuna banyak menerima konseling yang begitu. Itu subjektif namanya. Mencoba mencari legitimasi Tuhan. Bukan begitu. Kasih tahu kiri kananmu, jangan paksa-paksa Tuhan. Jangan. Anda boleh minta pada Tuhan tapi jangan paksa-paksa. Jangan. Apalagi kalau mau puasa. Kenapa puasa? Aku lagi berjuang supaya ini. Nah, bukan begitu cara kerjanya. Makanya nggak ada hasilnya. Makanya kita seperti jalan di tempat. Energi habis tapi nggak ada perubahan. Dan apa yang terjadi kalau Tuhan bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita mau? Kita cenderung manusia itu kalau dagingnya nggak dikosongkan saudara. Ya. Hati-hati. Anda akan tabrak sana tabrak sini demi mewujudkan keinginanmu. Hati-hati. Resiko itu sudah menganga di depan, siap menelan hidupmu, masa depanmu, dan seluruh rencanamu.
Karena kita memaksa. Loh kok beda dengan maunya Tuhan? Aku maunya begini. Repot itu. Itu sama halnya seperti Anda mengisi Pertamax ke dalam mesin yang seharusnya solar. Kalau kita tidak benar-benar mengosongkan diri, agak susah. Ini bagian yang pertama. Jadi puasa yang benar bukan memaksa Tuhan, tapi mengosongkan diri, menaklukkan segala keinginan, kedagingan kita di hadapan Tuhan. Hal kedua yang kita pelajari dari Hana. Ketika kita melakukan puasa, maka kita sebetulnya sedang menggeser fokus kita. Hana punya masalah, saudara. Masalah pertama yang dia hadapi adalah dia tidak punya anak. Dan kita sudah tahu di dalam perjanjian lama, bahkan sampai pada perjanjian baru, wanita-wanita yang mandul itu selalu digosipkan secara negatif. Dan selalu diasosiasikan sebagai dampak kutuk atau dampak dosa di dalam hidupnya. Itu yang terjadi. Ketika Hana lewat di pasar, gosipnya biasanya kalau Anda baca akar Ibraninya, saudara, mereka menyebutkan dan memiliki istilahnya mati pucuk. Dan mereka mulai bergosip, itu perempuan mati pucuk. Gak ada keturunannya. Di zaman itu ya maksud saya, supaya Anda paham betapa berat tantangan sosial yang dihadapi oleh Hana di tengah-tengah masyarakat. Jangan jauh-jauh, saudara. Hari ini saja kita juga sering menggosipkan orang lain di kantor kita. Tahu nggak? Tahu nggak? Ini rahasia ya. Lo rahasia kok dibagi-bagi toh ya? Ya. Jangan bilang-bilang ya. Lalu yang satu kita berkata, jangan bilang-bilang. 10 orang dalam kantor kita bilang, ini rahasia ya. Jangan bilang-bilang. Akhirnya sak kantor ngerti KB. Ada orang juga itu yang kedagingannya kuat. Nggak berhenti, ya, nggak gatal mulutnya kalau dia tidak bergosip. Abuni itu paling nggak suka gosip, saudara. Kalau Abuni misalnya bergosip, misalnya contoh, daripada saya jadikan Anda contoh, kan bisa tersinggung nanti. Kita nggak ada urusan dengan orang lain. Apalagi memperbincangkan kelemahan, kekurangan, masalah orang lain. Karena nanti otak kita ini cenderung mulai merancang sesuatu yang melebihi cerita yang sebenarnya. Itu repot, dampaknya merusak. Nah, orang-orang ini bergosip tentang Hana, perempuan mati pucuk. Jadi saya percaya di masa itu, Hana lebih banyak mengurung dirinya dalam rumah daripada keluar pergi ke pasar. Mungkin Penina yang suruh belanja, mungkin loh. Karena dia tidak tahan. Lalu Hana juga mengalami kekerasan domestik di dalam rumah tangganya. Apa yang terjadi? Dia menghadapi perlakuan dari suaminya yang berbeda. Dihadapi. Suaminya terlihat lebih sayang Penina daripada Hana. Tapi mencoba membangun satu image bahwa ini bukankah aku sudah cukup bagimu. Hana punya masalah eksternal. Hana punya masalah domestik. Ada dua hal. Pertama, suaminya tidak berlaku adil kepadanya. Dan yang kedua, dia mengalami bullying. Dari siapa? Dari Penina. Selalu diejek karena dia tidak bisa memberikan anak dan bukan anak laki-laki lagi. Dan tidak ada anak laki-laki lagi. Jadi Penina merasa di atas angin. Kira-kira kalau Anda berada di posisi Hana, saudara-saudara. Bisa bunuh diri loh. Putus asa. Bisa kecewa. Kehilangan harapan. Untung Hana di dalam Tuhan. Ada sebuah negara yang tingkat bunuh diri tinggi. Mereka tidak di dalam Tuhan. Mereka berpikir mengakhiri hidup adalah solusi untuk mengatasi berbagai masalah. Loh, kita ini lagi berjuang supaya bisa bertahan hidup. Situ kok ngancam-ngancam mengakhiri hidupmu. Urusanmu sama Tuhan. Kita ini berjuang hidup toh. Amin toh. Amin saudara-saudara. Halo. Kasih tahu kiri kananmu. Jangan menyerah.
Nggak boleh. Orang kalau sudah menyerah itu nanti negatif pikirannya, kotor ya, pikirannya kotor. Bahaya. Coba Anda berada di dalam posisi Hana. Berat loh saudara. Perlakuan fisik dia terima yang negatif. Perlakuan non fisik dia juga terima. Numpuk semuanya. Numpuk. Ada dua respon dari orang-orang yang biasanya yang Abuna lihat sebagai gembala. Ada orang yang ndeprok itu apa tuh? Begini ya. Begitu ya, ndeprok itu. Apa itu bahasa lain? Nah, mau seperti itu. Kalau lagi punya pergumulan. Hah? Itu bukan ciri anak Tuhan yang benar. Bukan ciri orang Kristen yang benar. Ketika kita memiliki masalah dan pergumulan, sebenarnya saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita alamat kemana kita harus pergi. Yaitu pergi kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Hana melalui doa puasanya. Dia tidak mau makan. Artinya dia mengalihkan pikirannya. Jadi puasa sebetulnya adalah tindakan untuk mengalihkan pikiran kita. Dari masalah yang sedang ada di depan kita. Kepada Tuhan. Fokus itu akan menentukan hasil loh. Jangan lupa itu. Fokus menentukan hasil. Jadi kalau fokusmu bergeser, hasilmu akan jauh lebih besar pergeserannya. Hasilnya akan jauh lebih besar. Karena banyak orang-orang hari-hari ini lebih melihat fakta-fakta empiris. Betul. Karena kita lagi masih tetap nginjak bumi toh. Masih makan nasi toh. Masih minum air toh. Tapi anak Tuhan itu harus mulai memiliki dan membangun paradigma baru. Memang dia berada dalam masalah. Dia berada di tengah badai. Tapi fokusnya harus pada Tuhan. Seperti Petrus ketika keluar dari perahu di tengah badai. Dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dan dia berkata, kalau itu engkau Tuhan, biarkan aku datang mendekat kepadamu. Imannya sudah cukup untuk melakukan itu. Saat dia berdiri di luar perahunya, apa yang terjadi? Fokusnya bergeser. Dia mulai melihat gelombang, dia mulai merasakan terpaan angin, dia mulai melihat air laut mengenai badannya. Ini yang akan terjadi. Orang-orang yang terlalu fokus pada masalah, hidupmu ndeprok. Apalagi kalau Anda tidak punya jalan keluar. Karena orang yang ndeprok itu ya sudah pikirannya udah tertutup. Gak bisa melihat solusi, tidak bisa menerima hikmat dari Tuhan. Ya karena memaksa Tuhan tadi. Dan dia terlalu fokus ini. Hari-hari ini saya mencoba mempraktekkan, tapi mohon maaf saya mengaku dengan jujur kepada saudara agak susah. Saya bertemu dengan satu orang yang hampir 100 tahun umurnya dan masih sehat-sehat saja. Saya tanya, resepnya apa Pak? Dia berkata, pikirannya harus tenang. Ora usah ngurusi wong liyo. Hidup harus terima apa adanya. Nah, pada orang yang fokus pada masalah ini belum satu belum beres, ini belum beres, ini mendesak. Makanya puasanya benjol-benjol. Puasa bukan hanya mengosongkan diri, bukan hanya untuk memaksa Tuhan, tapi puasa adalah sebuah tindakan menggeser fokus kita dari masalah yang sedang kita hadapi. Semua orang punya masalah toh? Dan kita arahkan kepada Tuhan. Sehingga hatiku tenang, berada dekatmu. Itu maknanya. Puasa membuat hidupmu lebih dekat kepada Tuhan. Dan Anda memiliki perspektif yang berbeda saat melihat masalah yang sama. Itu bagian kedua yang kita pelajari dari Hana.
Coba tampilkan ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Lihat ayat 15 ini. Ini dialog pengantar, saudara. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Susah hati toh? Banyak hal yang menjadi faktor yang membuat kita susah hati. Banyak. Apa yang membuat kita kuat di dalam kesusahan hati kita? Kalau kita punya Tuhan, hatimu kuat. Anak kecil, kalau lagi kehilangan mamanya dia susah hati. Tapi ketika dia lihat mamanya ada, hatinya jadi tenang. Seperti itu loh. Kalau kita lihat Tuhan, ingat lagu Abuna yang Abuna ajaran, kapan itu? 2 minggu yang lalu ya. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan sebentar saja. Saya percaya Hana sedang berlari dalam pelukan Tuhan. Apa yang Hana lakukan? Apa yang kita pelajari? Dari cara Hana berpuasa, poin yang ketiga. Itu loh. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum. Melainkan, sama-sama katakan, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi berlari ke pelukan Tuhan bukan maksa Tuhan. Aku maunya gini. Aku maunya gini. Pokoknya Tuhan harus bertindak kayak gini. Kalau enggak, awas. Siapa lu kata Tuhan? Siapa lu? Ada loh anak yang begitu. Pernah gak melihat itu? Anak yang begitu kepada orang tuanya pasti akan begitu kepada Tuhan. Wong orang tuanya yang terlihat aja dia berani begitu, apalagi Tuhan yang tidak terlihat. Maunya gini, pokoknya harus gini. Begini. Kalau enggak gini, maka begini. Abuna kan pernah berkata ya, orang tua adalah Tuhan di dunia. So be careful. Kita gagal mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Kalau kita terlalu maksa Tuhan. Puasa, berlari ke pelukan Tuhan. Hana sedang berlari ke pelukan Tuhan. Curahkan isi hatimu dan duduk diam. Biarkan Tuhan bekerja. Curahkan isi hati. Makanya puasa itu selalu digandeng dengan kata doa. Doa puasa. Tempat di mana kita berlari kepada Tuhan. Sehingga apa yang ganjal, yang ada dalam hati dicurahkan. Kata dicurahkan itu seperti dituang semua. Curahkan semuanya tanpa sisa. Sehingga apa kalau sudah dicurahkan saudara? Apa yang akan terjadi? Hatimu jadi siap menerima apa yang menjadi firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bisa masuk selama masih mengganjal. Belum keluar yang ada di dalam. Harus keluar. Kosong baru diisi dengan hal yang benar. Apa yang terjadi? Ketika Hana mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Bukan mencurahkan isi hati kepada teman. Kita ngopi dulu yuk. Kenapa? Aku lagi galau nih. Aku lagi punya masalah. Emangnya teman itu bisa menyelesaikan masalah? Ya betul kata psikolog. 50% saat konseling itu, saat mencurahkan isi hati kepada teman, bebannya sudah terangkat. Tapi masalahnya belum selesai. Tempat terbaik adalah Tuhan. Mencurahkan isi hatimu itu lebih pas itu kepada Tuhan. Nangis-nangisnya sama Tuhan. Tadi pagi saya melihat itu ada satu posting di Facebook. Posting itu ada foto atas dan bawah. Foto paling atas ada satu truk penuh orang-orang. Banyak sekali orang.
dikasih highlight tagnya pergi ke gereja. Satu truk, kayak truk sapi itu penuh orang. Jadi gambar kartun. Gambar paling bawah ya ada suasana gereja, hanya kurang lebih 10 orang yang duduk dan ada pendetanya di depan. Tagnya begini, acara doa. Kira-kira apa yang Anda pikirkan tentang situasi ini? Ke gereja satu truk. Acara doa bisa dihitung jari. Jangan lupa, doa adalah cara terbaik bagi kita untuk mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Abuna pernah pergi loh di tempat di mana Hana duduk itu. Di situ dibangun sebuah sinagog kuno. Lalu ada sebuah kapel kecil di situ. Saya duduk itu. Di mana sih Hana ada satu hotspot di situ. Hana itu berdoa di hadapan Tuhan. Saya pergi ke situ. Berdoa, Tuhan, aku mau belajar seperti ini. Itu yang membuat Abuna mengkhotbahkan tentang doa Hana di waktu itu. Berada di depan Tuhan. Mencurahkan isi hati. Apa yang diterima oleh Hana? Tuhan bicara kepadanya. Melalui siapa? Melalui Imam Eli. Kita ini punya anak laki-laki loh. Pak Ferry, Pak Yohanes, Pak Henry. Yang suka gaul. Mereka punya satu kelompok. Pamit nggak mereka kalau dari rumah? Pamit nggak? Obed, ya, JJ, Farel, anak Pak Imron. Mereka suka kumpul. Suatu kali saya panggil mereka bersama dengan Abuni. Saya katakan kepada mereka, kalian ini masih muda, bergaul dengan Tuhan. Tuhan punya masa depan yang baik kepadamu. Amin. Saya tidak mau melihat kalian mabok-mabok. Saya tidak mau melihat kalian ngerokok-ngerokok. Ya, dari kecil masih bayi belum sunat kalian sudah di gereja. Itu kan semua dilahirkan dari pelayanan Abuna. Anak-anak itu lahir dari pelayanan Abuna, dari ruko. Kalian akan menjadi pemimpin masa depan rumah Tuhan di tempat ini. Ya, nanti revival jadi gembalanya, kalian leadernya. Jadi jangan gento-gentonan di luar. Kau tak tempeleng, gak peduli saya takut sama bapakmu. Kalian akan penerus pengganti Om Joni, Jimmy, Pak Henry itu nanti kalian. Generasi masa depan gereja ini kalian. Makanya sang Buddha ngomong sama revival, hati-hati bawa diri. Calon bapak gembala gak boleh jadi gento. Ngajak grup. Kalian merokok, balap-balap, bolos, neng sekolah, tak tempeleng. Kamu masih anak kecil, belum sunatan itu masih mainan di ruko kok. Lahir dari pelayanan Abuna bersama orang tuamu. Kalian ini dipersiapkan Tuhan jadi pengganti leader di tahun 2030, 2040, 2050 nanti. Dan ini nanti kalian kalau udah jadi leader ingat-ingat ya kelakuan kalian. Waktu saya sidang kemarin itu. Ya, kamu Bapak Gembala, kamu dulu ngajarin saya begini. Oh kamu juga main begini-begini kok. Nanti kalian akan ingat itu. Saya berkata kalian kawin nanti saya yang memberkati. Kecuali sunat saya nggak pernah dipanggil. Malu saya lihatnya. Ya. Jadi siapkan diri kalian. Mulai bangun komunitas. Ya jalan-jalan pergi bolehlah. Di mana harus ngomong sama Abuna. Jadi mumpung ada orang tuanya di sini. Saya tanya kalian kemana? Jam berapa pulang? Tadi malam itu pulang. Besok pelayanan. Bangun komunitas yang baik. Curahkan isi hati kepada Tuhan. Main gitar memuji Tuhan. Ya kadang-kadang mereka main game ya. Anak zaman sekarang beda lah dengan kita ya. Ya toh. Tapi bawa hubungan itu ke arah yang benar. Itu curahan isi hati Abuna lo. Sebagai Bapak Gembalamu lo. Mereka akan menjadi generasi bagi rumah Tuhan di tempat ini. Nah kita harus berani mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Apa jawabannya saudara? Muncul dari Imam Eli. Ya,
pemimpin rohani itu dipakai Tuhan untuk bicara kepadamu. Nanti kalau saya ketemu anak-anak ini, kalau saya udah mulai begini, saudara, ketakutan mereka. Tapi aneh mereka ini. Setiap kali berpapasan dengan Abuna, termasuk pengerja laki-laki, selalu begini. Saya tidak tahu kenapa. Setiap kali papasan, apalagi Johnny, ya, kalau udah ketemu Abuna, nanti kita cari tahu kenapa. Tuhan bicara kepada Hana melalui Eli. Siapa Eli? Pemimpin rohani. Makanya dengerin. Apa yang dilakukan oleh Eli? Eli salah paham loh. Eli salah paham. Saya selalu ngomong sama Revival itu. Ya, hidupmu baik-baik saja kamu bisa disalahpahami oleh orang. Apalagi kalau hidupmu gak baik. Ketemu satpam harusnya apa? Shalom Pak. Ya. Shalom Pak. Jangan sampai nanti digosipin satpam. Kiana Pak Sony ora sopan. Mari Pak. Salah paham Imam Eli, tapi akhirnya ketika pemain musik maju ke depan, dia menyatakan alasannya, apa jawabannya, Hana mendapat kepastian. Coba lihat ayat 17, tampilkan ayat 17. Lalu kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Jawab Eli. Kita baca sama-sama 2-3. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Bukankah ini indah? Mari kita lakukan dan membawa pergumulan kita di hadapan Tuhan dengan cara yang benar. Haleluya. Amin. Dengan cara yang baik. Supaya endingnya bisa begini. Allah Israel memberikan kepada kita apa yang diinginkan dan apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki. Hana adalah contoh terbaik. Betapa indahnya itu. Kita sudah bayar harga dengan Tuhan. Dan Tuhan akhirnya memberikan tepat seperti apa yang kita minta. Bukan karena kita mendesaknya. Tapi pengertian kita yang benar. Mari kita siapkan hati kita. Bangkit berdiri dari kursimu. Pelayan perjamuan maju ke depan. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Mungkin Anda punya pergumulan hari ini. Yang butuh campur tangan Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan. Dengan pengertian yang benar. Bawa di kaki Tuhan. Curahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan engkau mendengar isi hati Tuhan. Melalui imam-imam Eli yang berbicara kepadamu dan berkata, pergilah dengan damai sejahtera. Tutup matamu saudara. Saya merasa ada beberapa yang sedang memiliki pergumulan dalam pekerjaan. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berdoa dimanapun engkau berdiri saat ini. Berdoa di mana engkau berdiri. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa bicara kepadamu. Dan engkau peka terhadap isi hati Tuhan. Jamah anakmu Tuhan. Jamah anakmu. Ampuni kami kalau kami selama ini memiliki pengertian yang salah. Memaksa-maksa Tuhan. Hari ini kami sudah dididik dengan satu kebenaran baru. Bicara kepada kami seperti Imam Eli bicara kepada Hana. Dan melalui firman yang
Engkau tahu setiap hati anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Di dalam Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah roti yang kau pegang ini, engkau imani sebagai tubuh Kristus? Dan ketika engkau memakannya, engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan anggur ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lalu Yesus juga mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan bagimu untuk penebusan dosa dan keselamatanmu di atas kayu salib? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua orang sakit sembuh. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu. Bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu. Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bersyukur Tuhan. Mari mulai bersyukur pada Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Tiara bata karabaya sekara la 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 la. Kami bersyukur memuji-Mu. Tiara bata karabaya sekara la. Sebab Engkau baik Tuhan. Tiara bata karabaya sekara bata karabala la la. Tanganmu, katakan sebab Tuhan baik. Tuhan bersyukur pada setiap kebaikan Tuhan, memberi kesehatan, memberi nafas hidup, memberikan kekuatan, memberikan pekerjaan, memberikan keluarga yang baik. Katakan dari mulutmu, sebab Tuhan baik. Ya. Atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik.
ketemu di hadapan Tuhan. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk sekali lagi bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya. Sama-sama kasih setianya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Abuni akan menutup dalam doa. Seringkali Tuhan di dalam pergumulan hidup ini, apa yang kami mau, Engkau tidak setuju. Apa yang kami tidak mau, tetapi itu yang Engkau mau. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, Kau sudah mengingatkan kembali. Untuk setiap pergumulan dan persoalan, mencurahkan isi hati kami kepadamu, mengosongkan diri kami, dan menggeserkan fokus, membawa semua persoalan itu datang kepada Engkau. Terima kasih pagi hari ini Engkau sudah menyadarkan kami kembali bahwa setiap keputusan itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Engkaulah kedaulatan tertinggi itu Tuhan, dan biarkan hanya keputusan-Mu lah yang terlaksana. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur yang kami terima. Kami tahu itu adalah tubuh dan darah-Mu sendiri. Engkau yang memeteraikan terhadap setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu semua yang baik, semua yang benar, semua yang sempurna itu datangnya daripada Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin anak-anak-Mu di dalam setiap pergumulan dan persoalan, menuju pada kemenangan, bahkan kemenangan demi kemenangan. Dan semua itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Urapi kembali hamba-Mu Tuhan, urapi setiap umat-Mu. Kami pulang dengan sesuatu yang berharga, karena sudah bertemu dengan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Shalom, jemaat GTC yang dikasihi Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Abunda untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Saya sendiri merasa diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Ada beberapa hal yang pergumulan saya kepada Tuhan, juga Abunda doa buat saya, ada beberapa yang udah dijawab dan masih ada 1-2 hal yang mesti tetap saya bawa kepada Tuhan. Saya berharap semuanya indah pada waktunya, semuanya sesuai dengan schedule-nya Tuhan. Amin. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara pada ibadah G2CC berikutnya. Hari ini tidak ada jemaat baru, nanti sore ada ibadah raya yang kedua, pukul 5 sore disertai dengan perjamuan kudus bersama Abuna Sony Saluku. Nanti sore juga ada firman online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian hari Rabu ada firman online pada pukul 7 malam di channel YouTube juga Pastor Sony Saluku. Kemudian Breakthrough Prayer hari Jumat pukul 5 sore di gereja. Dan hari Sabtu ada Youth Komsel pukul 4 sore di gereja. Minggu depan ada ibadah raya 2 kali pagi dan sore di gereja. Kemudian ibadah sekolah minggu untuk minggu depan di halaman gereja pada pukul 7 pagi. Menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara jika ada anggota keluarga atau yang sedang sakit, flu, demam, batuk, dan pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, diharapkan mengikuti ibadah secara online.
tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh sidang jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Daniel. Ayo kita doa dulu buat anak-anak sekolah minggu. Nanti koordinator kita kumpul sebentar ya. Setelah ibadah selesai. Lalu Bapak Ibu nanti yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan bisa berhubungan dengan Bu Aurel atau dibawa pulang ya. Gimana sekolah minggu hari ini? Gimana sekolah minggu? Ngapain hari ini? Hari ini Cece ngapain sekolah minggu? Hah? Siapa yang bisa jawab? Hari ini kegiatan sekolah minggu apa, Bruce? Apa ayo, siapa yang bisa jawab? Hari ini sekolah minggu apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Babalim mana Babalim? Hari ini sekolah minggu apa? Cerita tentang Nuh sama Ruth. Nuh dan Ruth sama Naomi. Keren ya, luar biasa. Oke, ayo kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami. Kami berdoa berikan kepintaran, kecerdasan, roh yang takut akan Tuhan. Dan pembentukan karakter yang baik. Jadikan mereka teladan dimanapun mereka berada. Dan Engkau lindungi anak-anak ini, jauhkan dari segala pengaruh buruk dan hal yang tidak baik. Berikan kepada mereka hati yang mengasihi dan cinta Tuhan. Yang nurut kepada orang tua. Dan takut akan Tuhan menjadi satu cahaya dimanapun mereka berada. Baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan pekerjaan. Dalam lingkungan di mana mereka bersekolah. Berkat-Mu atas mereka Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Ayo. Nanti Tuhan Yesus marah. Ada ulang tahun, saudara-saudara? Ibel nggak hadir, nanti sore. Ada yang ulang tahun? Tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kasih tahu kiri kananmu dulu, pulanglah dengan berkat Tuhan. Amin. Amin. Buka kedua tanganmu dan amini setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin. Amin.
Silakan ambil saat teduh. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.